Edisi 1. Peraturan di Desa. Mungkin di antara kita sering muncul pertanyaan, apa saja jenis peraturan di desa? Mengapa peraturan di desa perlu disusun? Bagaimana tahapan penyusunan peraturan di desa? Melalui video grafik ini, kita akan mengulas secara singkat hal-hal tersebut. Jenis peraturan di desa terdiri dari 1. Peraturan desa. 2. Peraturan kepala desa. 3. Peraturan bersama kepala desa. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas di video edisi berikutnya. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di bagian puncak ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian TAK MPR, Undang-Undang dan Perpres, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi serta Kabupaten. Lalu di mana letak peraturan desa? Kedudukan produk hukum desa dalam sistem hukum Indonesia diuraikan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ayat 1 menyatakan jenis peraturan perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MAMK, BPK, KYBI, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang DPR di provinsi, gubernur, DPR di kabupaten kota, bupati wali kota, kepala desa atau yang setingkat. Kemudian pada ayat 2, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Inilah yang menjadi dasar kekuatan hukum peraturan desa. Dalam menyusun peraturan, termasuk peraturan di desa, terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Asas kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. 3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. 4. Dapat dilaksanakan. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Kejelasan rumusan. 7. Keterbukaan. Dan dalam menyusun peraturan perundang-undangan, kita harus memperhatikan landasan filosofis, yaitu landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai atau cita hukum yang terkandung dalam Pancasila. Landasan sosiologis, yaitu landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif, dan landasan yuridis, peraturan yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan dianggap baik jika 1. Tertib kewenangan. 2. Tertib substansi. 3. Tertib prosedur. Dan 4. Tertib implementasi. Selain itu, juga harus sesuai dengan teknik legal drafting. Demikian uraian singkat tentang peraturan di desa. Nantikan dan simak video edisi berikutnya. Semoga bermanfaat.